Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya dari kelompok asam karboksilat akan menjelaskan untuk yang pertama papan 1 ya. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok karboksilat dan saya sudah putra absen 5 ya. Di sini saya akan menjelaskan papan 1 yaitu rumus umum, struktur dan tata nama. Nah, bagaimana rumus umum dari asam karboksilat ini? Nah, rumus umum asam karboksilat ini adalah saya tulis ya. Rumus umum CN H2N CN H2N maaf. Jadi CN H2N O2. Maksudnya gini. Misalnya N-nya ini 1 ya. Coba kita masukkan di sini ya. C1 H. 2 kali 1. 2 kali ya. Langsung ini O-nya langsung mesti 2 ya. Ya, karena kimia itu tidak usah itu penulisan indeks 1 tidak usah ya. Bisa ditulis berarti sama saja kita tulis C H2O2. Lagi misalnya N-nya sama dengan 2. C 2 kali 2 4 ya. Langsung 2. Oke, itu rumus umum. Oke, gampang ya, kita masukkan ya. Yuk, lanjutnya struktur. Oke, struktur ya. Oke. Untuk struktur ini seperti ini teman-teman. Ada C ya. C ini ada kita angkat 2 O, kemudian ini ada OH, lalu ada R. Nah, ini udah ketetapan yang ini ya dari karboksilatnya sendiri. Nah, R ini adalah alkil. Ini yang semester 1 nanti kita lihat ya bagaimana penerapannya ini alkil. C N 2N dari Oke, ini strukturnya. Oke, bagaimana tata nama senyawa? Oke, yuk. Lanjut untuk kita akan masuk ke tata nama ya. Bagaimana tata nama senyawa? Tata nama senyawa. Tata nama ya. Oke, karboksilat ya. Asam senyawa asam karboksilat. Nah, yang pertama biasa ya kita yang sederhana itu pertama yang tidak bercabang ya kayak gini kayak semester 1 ya katanya lulus rantai lulus. Yang pertama tuliskan kata asal tuliskan kata asal. Kemudian yang kedua menentukan rantai utama. Jadi menentukan rantai utama karbon terpanjang ya. Rantai utama karbon terpanjang yang mengandung tugus karboksil yang mengandung tugus karboksil. Terus yang ketiga bagi apa ya? Oke. Menuliskan nama rantai utama. Biasa semester 1 ya. Pertama dengan cara mengganti akhiran A ya. Mengganti akhiran A pada nama alkana. Dengan aliran OAT. Poinnya ya kita ganti aliran A dengan OAT. Ya, memang aturannya ya. Yupak. Ini tata nama Yupak. Internasional ini namanya. Apa Yupak? Pokok ini aturan yang buat nama-nama senyawa kimia secara tingkat internasional ini namanya. Saya lupa tanpa belum menuliskan yang keempat. Nah, ini formatnya setelah paham ini tadi kita coba ya formatnya ini ada asam kemudian spasi ya saya kasih kayak gini biar mudah. Ini teman-teman bisa lihat juga kayak rumusnya lah yang pertama. Nah, terakhirannya ada semua. Oke, kita masuk ke contoh ya, contoh. Contoh. Misalnya ada ini
Kan tadi kan suruhnya gini ya. OH ya, ini kan ini wajibnya terus ya. Ada lagi OCOH. Kemudian saya kasih di sini artinya kalian itu berubah ya. Untuk sampai 2N plus 1. Nah, di sini saya coba bahas sendiri dulu nih. Karena yang wajib kan satu ini ya. Nah, ini karena kemudian ada H di sini. Akhirnya namanya adalah asam metanoat. Karena ini juga satu kan. Nah, saya mau kasih contoh yang ini, terus ada apa lagi biasa, kemudian saya variasikan ya. C3. Nah, artinya beda ya, R-nya beda. Ini kan RN. Ini R-nya. Kemudian ini R-nya beda. Oh beda. Mengacu berumus ini ya. Jadi tadi saya nomor I-nya 1. Misalnya H2 plus 3. C3 ini namanya adalah namanya adalah asam metanoat. Nah, kenapa kok namanya gini? Karena sebenarnya gini teman-teman. Saya punya, kalau teman-teman nanti bisa teman-teman bisa cari sendiri, ada tabelnya. Jadi yang misalnya dari COOH ini asam metanoat ya. Asam metanoat. Jadi ini nanti saya kasih tabelnya. Kemudian CH3, COOH, asam metanoat. Nah, poinnya di sini ya. Kemudian ini adalah ya. Jadi ini nanti ada tabelnya. Tabelnya 1, 2, 3 ini dihafal tentunya ya. Nanti saya akan kasih. Yang penting aturannya seperti ini. Yuk, lanjut ya. Lanjut ya. Ini yuk. Terakhir adalah hulu. Nama yang bercabang ya, Jadi kata nama, tadi kan katanya lurus. Sekarang gimana kalau ada cabangnya gini ya? Ini cabang ini yang bercabang. Perlu di video dulu. Nah, bercabang. Jadi pertama sama tuliskan kata asam, ini sama tadi ya. Tuliskan kata asam, menentukan rantai utama, rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksil ya. Kemudian yang ketiga memberikan nomor rantai utama ya. Oke, berikan penomoran. Oke. Karena kenapa? Nah ini yang berbeda ya, memberikan penomoran ya. Penomoran. Oke. Penomoran. Karena udah ada cabangnya ya. Oke, nanti kita akan tahu sendiri ini nomor ke-4. Oke. Ternyata kalau ada awalan sama cabang yang sama seperti biasa ya kasih mono, ditri, tetra, teman-teman pasti ingat sudah satu sudah. Mungkin nanti saya akan kasih dikit ya. Kemudian kalau dapat cabang yang berbeda, maka diurutkan sesuai abjad. Misalnya kayak tadi ya. Kemudian cabangnya itu seperti metil, abjadnya kan duluan ini kan, jadi itu dulu ya. Oke, nanti kita masuk. Kemudian nama yang terakhir adalah aturan yang terakhir. Nah ini formatnya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya formatnya asam, kasih spasi ya. Kemudian nomor cabang ya. Ini Pak, ini bedanya ya. Nomor cabang, nama cabang, nama cabang ya. Nama cabang, nama plus OAT ya. Jadi cabang dulu, baru rantai utama plus OAT. Tadi kan tidak ada cabangnya ya, jadi langsung rantai utama ya plus OAT ya. Yuk masuk ya, contoh ya. Oke, contohnya ya. Oke, karya saya gambarkan dulu strukturnya. Oke, yuk saya gambar dari sini. Nanti saya jelaskan. Saya tunggu. Gila. Tak ada ini ya. Ya. Ini ya, weh. Mana coba? Sama. Ya, ini kan video nomornya.
Oke, ini udah ya strukturnya ini apa namanya? Misalnya saya ngasih struktur gini ya. Nah, pertama kan tuliskan nama asam. Oke, asam apa? Oke. Kita lanjut kedua, kasih kedua aman. Tadi ketiga nih penomoran nih. Penomoran pada rantai utama. Bukan rantai utama. Ini kan ada di sini ya. Rantai utama terpanjang. Ya udah. Di sini 1 2 3 4 5. Iya. Oke, di sini 1. Kalau di sini tidak mungkin 1 2 3 1 3 4 tidak mungkin. Pendek yang paling ya. Kita pilih yang paling panjang. Yang paling panjang adalah di sini ya. Iya. Karena dimulai karena ini adalah strukturnya ya. Strukturnya. Kita mulai di sini 1 2 3 4 5. Kemudian nama cabangnya oke. Yang ini ingat ya. Oke, ternyata di sini ada cabang nih. Cabang apa? CH2, CH3, berarti C2, C5. Namanya etil. Iya, ya. Tapi untuk memudahkan saya pecah. Biasanya nggak apa gini. CH langsung ya C2, C5. Tapi bingung nanti. Kenapa? Buat menentukan rantai utama terpanjang. 1 2 3 4. Jadi kadang kita takut salah nih. Kadang kebingungan juga. Makanya dalam beberapa kasus jadi saya lanjut ya. Jadi ada etil. Kemudian di sini ada cabang lagi, metil. Ini ada metil juga. Sorry ini. Nah, kemudian apa? Bagaimana formatnya? Ya ini. Oke, sudah analisis strukturnya seperti ini, cabangnya sudah tulis asam, spasi, nomor cabang. Cabang ada di mana? Ingat abjad dulu ya. Ada etil, metil. Etil dulu ya. Jangan lupa strukturnya ya, asam. Yuk, ada di nomor 2 etil nih. 2 etil, sip. Oh, jangan lupa seret etil, nah koma ya. Iya. Seret lagi, sorry, seret. Nah, etil. 3. Ada 4 lagi ya. 3 sama 4 ya. Berarti 3,4 metil. Di metil karena ada 2. Oke. Di metil, pen, 1 2 3 4 5. Jadi kalau 4 pentan 5 pentan. Ya. Jadi ini hafalan lagi ya. Jadi kayak monoditri ya. Jadi penawar, kalau 6 bisa ya. Nah, seperti ini, paham ya? Oke. Ini nomor 1 ya. Oke, mantap. Masuk. Teman-teman bisa catat dulu ya. Apa yang saya sampaikan tadi semoga bisa menambah pengetahuan ya. Untuk yang kedua teman-teman bisa pahami lagi ya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke, mungkin saya lanjut lagi dengan pertama yang kedua nih sifat fisika sifat kimia ya. Nah, kalau sifat fisika atau sifat fisik ya, jadi asam karboksilat. Ini juga diskusi kalau teman-teman mau referensi ini nggak apa-apa karena ini adalah bersifat juga pemahaman bacaan juga ya. Jadi kalau bacaan jadi teman-teman bisa ya. Oke, mungkin kalau dari saya nih kalau sifat fisik asam karboksilat pertama atau molekul senyawa asam karboksilat dapat membentuk dua ikatan hidrogen. Oke. Kemudian nanti didihnya nih. Didihnya sifat fisik nih bicara tentang didih. Nah, didih senyawa asam karboksilat akan semakin tinggi jika semakin banyak jumlah atom karbonnya. Nah, berarti kalau didihnya akan tinggi kalau jumlah atomnya semakin banyak. Nah, istilahnya seperti itu. Misalnya kalau ada HCC, HCOOH asam metanol tadi, nah itu titik didihnya cuma 110,5 ya, sekitar itulah ya. Oke, kemudian coba kita bandingkan dengan asam metanol dengan struktur CH3 COOH. Oke. Nah, di mana di sini C-nya lebih banyak, lebih banyak daripada yang asam metanol. Nah, tertera di sini ukuran titik didihnya adalah 118 derajat. Nah, berarti benar ya, semakin besar semakin banyak C-nya, maka titik didihnya semakin tinggi. Nah, di 118 lebih besar daripada 110,5. Dan teman-teman bisa bandingkan nanti data-datanya yang propanoat, butanoat, metanoat, hexanoat, butanoat dan sebagainya.
seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, jika jumlah atom karbon yang sama, jika J-nya sama nih, semakin banyak cabang yang terikat pada rantai utamanya, maka titik senyawa asam karboksilat akan semakin rendah. Misalnya di asam pentanoat, mungkin saya bisa gambarkan ya, asam pentanoat 87. Coba kita bandingkan dengan asam 2 metil butanoat, itu memiliki tipinya 176 derajat, berarti lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya, semakin banyak jumlah atom karbon pada senyawa asam karboksilat, maka kelarutannya dalam air akan semakin kecil. Nah, ini juga bersifat hafalan juga, dan pemahaman teman-teman juga bisa baca referensi, karena saya ini membacakan hasil referensi saya. Asam metanoat kelarutannya tak terbatas. Kemudian asam pentanoat coba kita bandingkan dengan asam pentanoat, yaitu 4,97. Nah, coba ini diukur dengan suhu ruang 25 derajat Celcius. Itu teman-teman. Bagaimana sifat kimia? Nah, yang pertama ada sifat keasaman senyawa asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat digolongkan sebagai asam lemak karena memiliki nilai konstanta ionisasi asam Ka yang sangat kecil. Semakin banyak jumlah atom karbon pada senyawa asam karboksilat, maka nilai Ka semakin kecil. Oke. Semakin kecil nilai Ka, sifat keasamannya semakin lemah. Jadi kalau Ka yang kecil, semakin lemah ya. Oke. Nah, kemudian nanti ada tabel-tabel mungkin yang bisa saya kasih. Oke. Kemudian yang kedua ada reaksi substitusi senyawa asam karboksilat. Ya. Reaksi substitusi merupakan salah satu jenis reaksi di mana suatu atom ion maupun gugus fungsi pada suatu molekul digantikan dengan suatu atom ion atau gugus fungsi yang lain. Nah, reaksi substitusi asam karboksilat dengan basa kuat, misalnya asam karboksilat dengan basa kuat elektroneutral, kemudian menghasilkan garam dan air. Ya, contoh reaksinya asam metanoat dengan NaOH menghasilkan garam, kalium, metanoat dan air. Nah, teman-teman coba nanti bisa referensi bagaimana penulisan struktur dari asam etanoat dengan NaOH. Oke, NaOH adalah basa kuat, teman-teman. Oke, menghasilkan garam. Garamnya berupa apa? Kalium, etanoat dan air. Oke, seru banget nih kalau seru banget kayaknya. Misalnya kemudian yang kedua reaksi substitusi asam karboksilat dengan alkohol. Misalnya pada asam propanoat. Oke, mungkin ada asam propanoat dengan etanol. Oke, etanol ini yang dipakai kehidupan juga ya, etanol. Menghasilkan senyawa etil propanoat. Etil propanoat dengan air. Teman-teman coba nanti cari sendiri ya, bagaimana penulisan struktur senyawa reaksi ini. Coba ini saya kasih tugas ini ya. Kemudian yang ketiga ada reaksi reduksi senyawa asam karboksilat. Nah, contohnya pada apa? Pada asam metanoat direduksi menghasilkan etanol, kemudian direduksi lebih lanjut akan menghasilkan etanol. Oke, ini agak sulit, mungkin saya akan tuliskan ya. Oke, yang terakhir ada reduksi asam karboksilat dengan reduksi kuat. Oke, misalnya pada apa? Asam metanoat direduksi dengan ALH4 ya, menghasilkan etanol serta produk samping. Ada produk sampingnya nih berupa ALH3 dan H2O. Oke, sebelumnya saya tuliskan ya. Referensi tambahan. Tadi Cn di H2N plus 1. Jadi ini. Jadi memang Cn H2N plus 1. Bisa latihan sendiri ya. Kalau C1 berarti hanya 3, itu apa namanya? C2 hanya 5 apa namanya ya. Bisa referensi juga di YouTube, di Google dan sebagainya nanti. Kalau hafalan tabel-tabelnya ya. CH2, terus
fisik dan kimia ya, sifat fisika dan kimia dari hasil karboksilat. Karena ini proses materinya bacaan, jadi kalau misalnya tipsnya bacaan yang banyak baca gitu ya. Jadi tidak perlu penjelasan yang lebih banyak. Kayak rumus tadi, kalau rumus saya wajib hukumnya untuk menjelaskan. Tapi kalau sifat fisik kimia, ya kalau di penggunaan baca, bisa baca sendiri. Saya kasih tahu sendiri ya. Jadi nanti pas keluar di ulangan jadi. Jadi seperti itu ya. Coba nanti kalau papan 3 coba ya penggunaan dampak ya pembuatan itu saya baca-baca dulu. Maju langsung maju. Oke, yuk. Buatkan bentuk dari asam romanol. Dibilang saja tulis dari sini dulu ya. Oke. Ini dari sini. Wajib ya. Kemudian romanol karena itu romanol karena kita perlu menuliskan CH2 sama C. Oke. Jadi ini kali-kali ya. Ini berarti asam romanol. Asam romanol. Oke ya. Begini ya. Unsur asam romanol. Nah, coba teman-teman nanti cari sendiri ya soal apa? Video. Soal yang berjabang ya. Ini sudah. Saya coba jelaskan ini teman-teman tambah latihan sendiri ya latihan. Oke, seperti ini ya soalnya ya. Paham ya? Untuk kegunaan saya kasih tugas juga ya. Kegunaan dampak ya sebagai papan juga. Oke. Makasih. Itu tugasnya. Makasih. Siap. Makasih. Oke.